Kalian pernah nggak sih lagi diskusi atau debat sama orang, terus tiba-tiba kalian dikasih argumen berupa peribahasa? Misalnya gue nih ya lagi debat sama orang, menurut gue nggak penting-penting banget untuk membiasakan nanya agama ke orang lain, apalagi ke seseorang yang belum kita kenal. Bro, kalau lu takut berarti lu salah, berarti lu nggak mau jawab. Padahal kan bro, lu tuh berani karena benar, takut karena salah. Hah? Hah? Gimana? Eno Bening mempersembahkan Filsafat menjawab. Hai Singham, gue Eno Bening dan hai juga teman-teman semua. Selamat datang di Filsafat Menjawab, karena di sini kita bakal ngobrolin segala sesuatu dari segi filsafat. Nggak tahu juga sih ini cocok masuknya segmen Filsafat Menjawab apa enggak, tapi kita coba aja lah ya. Peribahasa sering banget dipakai sama orang-orang di internet untuk ngejegal suatu argumen lawan dan merasa dirinya benar. Ini aneh banget, gue baru nemu kebiasaan ini di internet gitu. Orang menggunakan peribahasa sebagai suatu spektrum kebenaran itu diukur dari peribahasa. Sesuai peribahasa apa enggak. Seperti contoh yang tadi, menurut dia nggak perlu kita nanya agama karena ya aneh aja dan nggak perlu dibiasakan karena nggak ada faedahnya. Dan satu lagi bilang, lu nggak berani jawab karena lu berarti salah, berarti lu takut gitu. Karena kalau lu benar, lu nggak takut jawab karena berani karena benar, takut karena salah. Gimana? Bro, di luar sana banyak banget orang yang berani banget, berani mukulin orang, berani nendangin orang, berani tonjok-tonjokan gitu. Apakah karena dia benar? Terus ada orang yang mungkin dalam kondisi yang takut, yang tidak nyaman, yang tidak stabil mentalnya, yang tidak memiliki kecukupan untuk berani menentang yang tidak benar. Apakah mereka salah? Ini kan bahaya banget kalau mental berargumen kita itu berdasarkan peribahasa yang kamu lagi untungkan. Maksudnya kamu lagi untungkan tuh lagi berpihak pada dia gitu. Giliran dia diginiin sama orang terus mau ditonjok gitu kan. Ayo coba berani, lu benar kan gitu. Tidak dipakai peribahasa ya sama dia. Apa itu bahasa berani karena benar, takut karena salah? Aku lupa. Sempat aku pakai kemarin tapi aku lupa. Aku mau ditonjok. Aku takut. Ngerti kan poin gue teman-teman? Aneh banget menilai kebenaran dan kesalahan orang dari peribahasa. Ini contoh lain lagi gue dapetin dari para Singham yang udah komen di Instagram gue. Karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Jika kamu salah, yang lainnya juga salah. Nah ini sering banget dipakai sama senior untuk nyalain seluruh junior. Dan itu adalah spektrum kebenarannya. Satu anggota dari angkatan kalian salah, satu angkatan salah. Semuanya push up. Hah? Kan yang salah dia, urusannya sama gue. Gue juga gak mau seangkatan sama yang salah. Kalau disuruh mah bisa pindah, gak bisa keluar gak? Karena dia yang bego sendiri, kenapa gue mesti ikut-ikutan kena bego dia? Dijawab sama senior, karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Hah? Kan gak masuk akal gitu. Apa mau gitu, satu kampung ada satu orang gitu yang mencuri, itu satu kampungnya dipenjarain semua karena anggota dari kampung tersebut mencuri. Gimana sih? Never judge a book by its cover. Ya gunanya cover kan buat ngejudge bukunya. Masa lu mau baca buku yang covernya Hukum Kekekalan Energi, isinya manga dojin? Men, gue kasih tau fakta lapangannya ya. People do judge by its cover. Itu anak-anak DKV dibayar mahal untuk ngedesain depannya itu karena apa? Because people will judge it. Karena fungsi dari peribahasa don't judge book by its cover itu bukan untuk lu ke orang lain yang lagi ngejudge lu, tapi buat diri lu yang lagi ngejudge, buat diri lu sendiri. Wah, orangnya berkulit gelap, pasti dia orang jahat. Ingatlah peribahasa itu buat diri lu. Never judge book by its cover. Tunggu, kenapa gue mesti bilang dia jahat hanya karena kulitnya hitam? Nah, di situ peribahasa masuk, teman-teman. Paham nggak fungsinya? Paham nggak kenapa peribahasa itu nggak bisa kita terapkan sebagai tolak ukur kebenaran? Air beriak tanda tak dalam. Artinya orang yang kurang ilmu biasanya banyak omong. Hah? Apa hubungannya? Terus tahu nggak kalau ada sungai yang beriak gitu di Inggris tapi dalam bet? Namanya Bolton Street. Survei dari mana tuh yang bilang kalau orang kurang ilmu banyak omong? Emang semua orang yang punya banyak ilmu itu diam aja? Tahu Richard Dawkins, Neil deGrasse Tyson, Harari dan macam-macam, mungkin ada kritik lain. Hanya karena ada peribahasa seperti itu, atau peribahasanya sama juga kayak yang padi semakin berisi semakin merunduk gitu kan. Kalau semakin pinter, semakin punya isi di kepalanya tuh dia semakin tidak banyak omong gitu, tidak semakin tampil tapi kalem, diem dan tenang gitu. Terus ketika ngeliat ada orang banyak omong langsung dibilang bahwa dia adalah orang bodoh. Kamu, saya perhatikan dari tadi banyak omong, kamu pasti orang bodoh. Karena padi makin berisi tuh padi makin merunduk. Hah?
Kalian suka pakai argumen itu, kenapa nggak pernah kasih itu ke guru kalian? Pak Guru, banyak ngomong lu. Padi itu semakin berisi, semakin menunduk. Apa kalian kagak dikeluarin itu dari sekolah, ngeluarin argumen yang cukup kayak gitu? Ingat, jangan pernah keluarin argumen itu ke guru kalian ya. Kalian keterlaluan, kalian ngaco. Kalian mendingan introspeksi diri. Kalian pulang ke rumah, itu coba kalian tentangin diri di rumah kalian, ada masalah apa sama di sini kalian. Cek ke dokter deh, kayaknya penting tuh. Jangan pernah keluarin argumen itu ya teman-teman. Lihat kan, jadi peribahasa itu bukan tolak ukur kebenaran. Peribahasa itu digunakan untuk sesuka-suka lu aja jadinya. Lu pas lagi saat kalah argumen, ya lu pakai gitu untuk kasih tahu kalau lawan lu tuh salah. Kalau udah kalah debat, diem. Jawabnya diam adalah emas. Nah ini, ngapain dari awal debat kalau lu pengen menang dan menangnya dengan cara diam adalah emas? Besok-besok yang punya argumen kayak gitu, pas lagi di sidang skripsinya, ya, diem aja. Diem, jangan ngomong. Pas ditanya sama pengujinya kenapa diem, bilang, diam adalah emas, bro. Itu lu jangankan S1, bro. S12 dikasih semua itu di kepala lu sama universitas. Itu Oxford sama Harvard itu ya, langsung ngasih beasiswa ke lu 30 biji. Bukan beasiswa lagi, bro. Lu diundang untuk jadi dosen tamu di sana, ngajar selama 35 tahun, dibayar sama seluruh gaji presiden Amerika, bro. Hanya karena diam adalah emas lu itu, bro. Lu brilian banget, lu genius of the year, bro. Itu Albert Einstein bangkit dari kubur cuma buat kasih aplaus sama lu. Isaac Newton, ya, itu kena kuburannya kena apel lagi ya, keluar lagi dia untuk aplaus lu, bro. Luar biasa. Ini akhirnya kita menemukan jenius selama 2000 tahun ya. Akhirnya ada nih orang jenius baru nih yang mengalahkan kejeniusan orang-orang terdahulu. Diam adalah emas. Gunakan itu sebagai bentuk kebenaran untuk lu, bro. Jadi lama-lama kalian paham kan maksud gua bahwa peribahasa itu nggak gitu cara mainnya. Nggak lu pakai asal-asalan seperti itu. Lu menciderai peribahasa itu sendiri, bro. Kita langsung ke KBBI aja lah. Menurut KBBI, peribahasa itu adalah kelompok kata atau kalimat yang tetap susunannya biasanya menghiaskan maksud tertentu. Ungkapan atau kalimat ringkas padat berisi perbandingan, perumpamaan, nasihat, prinsip hidup atau aturan tingkah laku. Tidak pernah dijadikan sebuah patokan kebenaran. Perumpamaan, apa yang pengen lu utarakan. Jadi, diam adalah emas digunakan untuk memberi perumpamaan. Pada saat ini, diam lebih baik daripada lu ngomong pada saat ini, pada momen tertentu. Misal orang lagi emosi karena apa segala macam teman lu sendiri gitu, dan lu mungkin merasa omongan dia tidak tepat gitu. Terus temen lu nahan lu ngomong dan bilang diam adalah emas. Maksud dia adalah untuk saat ini lebih baik diam daripada kita ributin balik, kalau ngantar cekcok rame segala macam. Untuk saat ini diam. Gitu loh penggunaannya. Gitu loh makanya. Bukan setiap saat diam, dan yang nggak diam itu langsung dapat perunggu gitu sama silver gitu ya. Ya, cuman lu doang yang dapat golden ya. Ntar naik pangkat platinum lo ya. Habis platinum diamond, terus lu cari rank lu sendiri lah ya, sono sama peribahasa yang lu salah gunakan itu. Peribahasa aja misuse. Don't judge book by its cover, udah gua kasih tahu tadi lah ya. Bro, ada orang kulit hitam, bro, jangan kita layanin, pasti orang jahat. Gua datang di situ. Don't judge book by its cover. Jangan nilai itemnya. Itu perumpamaan. Perumpamaan, jangan lihat hitamnya, lihat apa yang dia lakukan, lihat isi dalam hidupnya, jangan warna kulitnya. Gitu, bro, makanya, bro. Air beriak tanda tak dalam. Lu semua cupu lawan gua, lu semua gak akan bisa menang lawan gua. Gua ada jagoan, gua ada medali banyak, gua ada prestasi semua macam gitu. Lu ngadu sama gua, ngadu e-sport apapun game sebutin, gua kalahin lu, bro, tenang aja. Temen gue sama gue dengerin bilang senggol, air beriak tanda tak dalam. Jangan takut, dia cuma banyak omong. Kita tes aja, jangan minder duluan baru dia gituin. Pas gitu, enak dengernya gitu. Mantap gitu. Kok gara-gara anak sesi acara nggak disiplin ngatur jadwal, kita semua jadwalnya jadi mundur, terus semua seksi jadi ngaco nih kerjaannya. Karena nilai setitik, rusak susu sebelah angga. Untuk memberitahu bahwa satu kerusakan bisa menyebabkan banyak kerusakan di sektor lainnya. Karena saling berhubungan dan saling menjadi sebab akibat satu sama lainnya. Bukan membuat satu angkatan menjadi salah hanya karena satu orang. Bro, ungkapan yang indah untuk diungkapkan pada saat itu, bukan jadi kebenaran yang indah buat milik lu seorang. Ini ada argumen bagus. Kalau mereka nggak menyertakan argumen kenapa peribahasa tersebut bisa diaplikasikan ke situasi tersebut, ya berarti argumen mereka cuma by assertion, which is a logical fallacy, bukan argumen valid. Bener, assertion tuh bahasa Indonesianya apa ya? Assertion tuh kayak maksa aja tuh, ngaco aja. Tapi bahasa Indonesianya apa ya? Mungkin ada ya. Tapi kalau kalian Google bentar, assertion tuh itu maksudnya kayak ya udah nyelonong aja, maksa
rasain aja, nggak valid. Bang, itu campuran argumentum ad hominem dan ignoratio elenchi nggak sih? Aduh. Gue jujur aja gue nggak hafal. Gue mesti ngecek ulang dia ngomong apa. Tapi gue suka lo udah mulai belajar tentang fallacy atau kesesatan berpikir. Bentar gue cek dulu ya. Oh ya, ini ignoratio elenchi tuh bahasa Indonesianya menurut gue tuh nggak nyambung, nggak ada hubungannya, tidak ada korelasinya. Apa hubungannya diam adalah emas dengan lu diam sekarang maka tandanya lu menang? Ya bener, itu apa tadi namanya? Ignoratio elenchi. Karena disebutin sekalian kita pelajarin deh tadi. Ignoratio elenchi. Gue nggak tahu baca kayak gimana. Atau ya missing the point. Indonesia nggak nyambung, ngapain? Jadi dia memaksakan suatu premis jadi sebuah kesimpulan yang nggak nyambung. Contohnya kayak tadi, harusnya kita nggak banyak omong karena diam adalah emas. Jurusan DKV harusnya ditutup karena people does not judge book by its cover. Gak nyambung. Ya itu gak nyambung. Sesimpel itu gak nyambung. Dan iya mungkin bisa masuk ke ad hominem. Ad hominem itu langsung nyerang lawannya sih. Jadi lu gak menyerang argumen lawan tapi menyerang lawannya. Ya kayak tadi, bro, menurut gua pertanyaan terhadap agama itu harusnya ketika orang udah dekat, bukan tiba-tiba di tempat umum karena gak ada fungsinya. Terus gue dijawab, no, tong kosong nyaring bunyinya. Ad hominem dia tidak mengkritisi argumen gua, tapi dia mengkritisi gua yang lagi sedang banyak bicara. Dia menyerang gua. Itu halusnya. Ad hominem juga bisa langsung aja, bacot lu, no. Nah, itu ad hominem sebenarnya juga bisa. Itu kesesatan berpikir. Ada banyak kesesatan berpikir. Ada banyak jenis kesesatan berpikir. Kalian bisa Wikipedia. Kalian nggak perlu beli bukunya. Ada Wikipedianya. Ada versi Inggris, ada versi Indonesia. Kalian baca deh tuh ya. Jadi kalian nggak lagi menggunakan peribahasa sebagai dasar argumen kalian. Karena itu bisa ad hominem. Dan apa tadi nama Yunaninya? Ignoratio elenchi. Wis, gila. Lagi-lagi gue kuliah ada gunanya. Yeay. Semoga teman-teman paham ya, nggak misuse lagi pakai peribahasa, nggak menggunakan peribahasa sebagai sebuah standar, sebuah kebenaran. Karena jatuhnya itu fallacy atau kesesatan berpikir. Misuse. Peribahasa itu bagus dan tempat dan mestinya kita budayakan karena banyak peribahasa di Indonesia itu yang keren-keren. Tapi ya jangan digunakan dengan cara yang seperti itu dong, yang sesuka hati lu dan semau lu gitu. Jadinya ya lu ngerusak peribahasanya itu sendiri sih menurut gua. Jadi tolong pas lagi sekolah, pas ada pelajaran peribahasa, jangan pusreng, jangan mabar, jangan otaknya mikirin besok dapat rank apa. Dengerin gurunya ngomong apa. Dan jangan tiba-tiba ngatain gurunya tong kosong nyaring bunyinya. Lu, wah, gua gak ngerti lagi sih kalau lu udah seaneh itu. Gua angkat tangan sih, itu jange banget, udah sangat tersulaikan lah hidupnya. Jadi, hari ini kita belajar apa? 1. Peribahasa itu bukan tolak ukur kebenaran, tapi ungkapan. Baca KBBI. 2. Kita belajar tentang tadi, apalagi namanya lupa. Ignoratio elenchi. 3. Kita belajar tentang ad hominem. Kalau kalian suka sama konten Filsafat Menjawab, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya, yaitu bell itu ya. Jadi kalau ada video baru kayak gini, kalian tahu, nggak nanya lagi kapan Filsafat Menjawab, bang. Dan jangan lupa sebarin ke grup-grup nih, terutama ke Facebook. Gue sering banget nemuin ini di Facebook, entah kenapa nih tahu-tahu banyak aja bocah kayak gini. Lu sebarin dah tuh ke bocah-bocah Facebook tuh. Taruh di Twitter juga tuh, mungkin kalau lagi ribut-ribut gitu ya. Tapi bang, lu mending diam aja. Diam itu masa ya. Ntar dulu, lihat dulu dong situasinya. Dan jangan lupa follow gue di sosial media, karena biasanya ya gue kayak tadi nanya-nanya pendapat kalian juga untuk gue bahas di video-video gue. Gue bisa saja salah tadi. Mungkin banget gue salah tadi. Jadi jangan ragu untuk kritisi gue di komen di bawah. Atau kalian punya pendapat mengenai tadi peribahasa tadi. Jadi please kasih tahu gue salah gue di mana. Gue juga pengen belajar. Mungkin salah pengucapan tadi di apa? Aduh, lupa lagi namanya. Susah banget nginget itu, yang kesesatan berpikir yang missing the point atau nggak nyambung itu apa sih? Temennya ad hominem tadi. Nah, untuk pertanyaan filsafat. Iya, pertanyaan filsafat. Enggak sih, enggak filsafat amat, pertanyaan sih. Sekarang gue mau tes ya. Kalian sekarang ke Wikipedia, pelajari tentang kesesatan berpikir. Terus balik ke sini lagi. Jadi orang yang suka pakai peribahasa itu kesesatan berpikirnya tuh yang mana aja? Tadi kan udah ada tuh ad hominem sama yang ignoratio elenchi. Nah, apakah itu doang atau ada yang lebih? Coba komen di bawah. Atau malah nggak tepat pakai ad hominem atau elenchi? Kalian ada yang lain? Lebih tepatnya ini, bang. Mungkin red herring atau strawman atau kayak bener strawman. Baca dulu kesesatan berpikir di Wikipedia ya. Terus komen di bawah. Nanti gue baca-bacain yang oke, gue pin. Dan kalian bisa debatin, kalian bisa nggak setuju sama dia. Biasakan berdebat, oke? Dan untuk kita semua, cekak terhenti, sila terkenang, stay clean and sound.